Halo guys, kembali lagi di Nina di Film. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita komik yang berjudul One Day in Show. Melanjutkan episode 19 dan 20 kemarin, kali ini kita akan lanjutkan di episode 21 dan 22 ya. Melanjutkan cerita kelompok Dehan yang terjebak di pom bensin dengan si monster kucing yang sedang mencari mereka. Kenapa mereka bisa sampai sini? Inilah kilas balik saat mereka sedang dihadang 4 monster kucing Thea guys. Si Mamang pun melemparkan molotov satu-satunya itu ke 4 monster kucing dan mereka langsung melarikan diri. Saat sedang kabur itu, si Mamang sempat melihat ada satu kucing yang masih selamat dari api. Lanjut ke pelarian mereka. Saat melarikan diri itu, mereka menemukan minimarket di jalan dan sepertinya minimarket itu terkunci. Kayaknya nggak ada orang, kita pecahkan saja, kata Dehan. Si Kang Min melihat pom bensin dan tampaknya aman. Dan mereka pun bergegas pergi ke sana. Ketika mereka hendak pergi, tampak di dalam minimarket itu ada siluet orang yang memegang makanan. Dan sempat dilihat oleh Dehan. Tapi tidak ada apa-apa guys. Singkat cerita mereka sudah ada di pom bensin. Nah ini melanjutkan di awal video ya. Kemudian si Mamang bilang, itu kucing yang tadi ya? Tampaknya dia masih melacak kita sampai sini. Saat membakar si monster kucing, si Mamang sempat melihat ada kucing oranye yang masih selamat dan menyerap sel-sel virus dari kucing yang mati. Pada akhirnya monster kucing yang menyerap itu jadi makin kuat dan membesar. Dan tampaknya si monster itu celengak-celenguk. Ternyata benar para monster ini tertarik dengan penciuman. Dan karena ini pom bensin, jadi si monster hanya mencium bau bensin dan tidak mencium bau dari geng Dehan. Sesaat mereka bisa lega karena si monster menjauh. Si Dehan mencoba menghubungi Hongmi, tapi tidak diangkat juga. Kemudian mencoba menanyakan ke chat di grup, tapi tidak ada yang balas. Dehan tampak frustasi guys. Lalu ditenangkan oleh Kang Min, tapi Dehan malah pergi ke belakang untuk mencari makanan. Di ruang belakang, dia membuka pintu lemari di sana, tapi tidak ada apa-apa. Lalu dia memikirkan si supir bus yang menampol si Hongmi waktu itu Thea. Dia pun menjebretkan pintu itu dan kembali marah-marah. Kemudian datang si Mamang, bilang, kalau mau marah-marah, pergi aja sana sendiri. Kan tahu ada monster. Kemudian Dehan pun tak mendengarkan si Mamang dan lekas pergi. Tapi si Mamang bilang, kau marah-marah karena teman cewekmu kan? Maksudnya si Hongmi ya. Lalu si Dehan bilang, bukan urusanmu. Tapi Hongmi bilang, kalian pernah pacaran. Mendengar itu si Dehan kaget dan bilang, nu bener mang. Iya bener. Saat aku dan Hongmi membuat molotov, dia bilang pernah pacaran denganmu. Dan si Mamang berniat akan membantu mencari barudak si Hongmi. Kembali ke Soyun dan Kang Min. Si Kang Min memberikan minum ke Soyun dan bercanda soal melawan monster dengan palu darurat pemecah kaca itu. Kemudian datang Dehan dan bilang, ngan ngobrol lain ngintai. Kemudian Dehan mengecek pesan balasan di grupnya. Ternyata itu balasan dari Jihun yang bilang, kau meninggalkan Yunwo dan Jubyong jadi korban brengsek. Soyun dan Kang Min pun ikut membacanya dan kaget sekaligus senang mendengar kabar Yunwo baik-baik saja. Ketika membalas pesan chat grup itu, ada ramai-ramai dari arah minimarket tadi yang hendak akan mereka masuki tapi terkunci. Dan nampaknya memang ada orang yang sengaja menguncinya dari dalam. Ternyata dari dalam minimarket itu ada monster guys. Dan orang-orang yang ada di minimarketnya berlarian dan hendak akan masuk ke pom bensin. Salah satu dari orang itu bilang, maaf tadi kami mencoba membukakan pintu tapi kalian keburu pergi. Nyenye. Jadi bisakah kalian bukakan pintunya? Tadi bukakan pintu dari dalam. Orang yang satunya lagi berniat akan memecahkan pintu kaca itu dengan kursi. Lalu muncul si Mamang dan langsung melihat ada monster kucing dari arah belakang mereka dari luar. Dan langsung menyantap si orang luar yang hendak memecahkan pintu itu. Si monster pun menyergapnya dan sekalian saja menghancurkan pintu dari pom bensin. Lanjut episode 22. Kembali ke beberapa menit sebelumnya, saat si Mamang dan Dehan sedang mengobrol. Si Mamang akan membantu Dehan buat mencari barudak Hongmi dengan satu syarat. Dehan berjanji tidak marah-marah lagi. Kemudian si Dehan pun pergi meleo saja. Si Mamang jadi teringat dengan calon tunangannya yang mati karena si monster cell. Dan ketika memikirkan kenangan dengan tunangannya itu, terdengar suara berisik-berisik saat kejadian di luar hendak akan ada orang yang akan masuk paksa Thea guys. Nah kan si monster berhasil masuk dengan cara menyergap salah satu orang itu dan berhasil memecahkan pintunya. Dehan dan kawan-kawan berhasil kabur ke ruang belakang. Lalu si Mamang melihat ada 2 orang yang dari minimarket itu terlihat ketakutan mau bagaimana.
dan lekas mengajak mereka buat masuk ke ruang belakang. Dua orang itu berlari ke arah ruang belakang dan si monster akan mengejar mereka. Untungnya monster itu dilempar dengan kipas angin oleh Dehan dan dua orang itu terselamatkan berkat Dehan. Mereka berhasil masuk ke ruang belakang. Ketika akan menutup pintu ruangan itu, sekilas si Mamang melihat monster yang dilempar kipas angin itu sudah menyerap tubuh dari orang yang tadi, dan si Mamang pun mengunci pintu tersebut. Tak berselang lama, si monster pun menggedor-gedor pintu itu dengan sangat keras. Si Mamang menyuruh yang lain buat mengumpulkan barang-barang untuk menghalangi pintu agar si monster tidak bisa masuk. Singkat cerita, pintu pun berhasil dibarikade dengan barang-barang. Mereka pun lega karena si monster tidak bisa masuk. Si ibu-ibu itu menangis dan si suaminya menenangkannya. Ternyata suami istri ini hendak akan ke pengungsian dan hendak istirahat sebentar di minimarket. Tak diduga ternyata survivor lain yang bareng dengan mereka ternyata sudah terinfeksi. Kemudian si Kang Min mencari sesuatu di rak-rak yang telah dibuat barikade pintu itu. Tak diduga dia menemukan sebuah kunci mobil. Wow, tak diduga saat menunjukkan kunci ke yang lain, tampak di sela-sela bawah barang-barang itu ada sel-sel virus yang mencoba masuk dari selipan-selipan barang, lalu langsung menyerang Kang Min. Untungnya Kang Min menyadari itu dan bisa menghindarinya. Tak butuh waktu lama, si monster berhasil masuk dari celah-celah itu. Si Mamang pun memecahkan kaca di sana dengan kursi. Mereka pun kabur seedan-edannya dan sambil mencari mobil dengan kunci itu. Di kunci itu tertera merek H. Dan tak diduga semua mobil di sini merek H. Lalu si Mamang menyadari jika kunci ini sepertinya cocok dengan mobil pengangkut BBM dan langsung mencoba kuncinya itu. Dan untungnya kunci itu cocok dengan mobil BBM ini. Dari jauh si Mamang melihat ibu-ibu baju hijau tadi hendak akan ditangkap si monster dan si Mamang mencoba berteriak, "Awas di belakang!" Dan si ibu pun tertangkap, guys. Dia mencoba meminta tolong ke suaminya dan si suami meninggalkan dia. Dah harus gimana lagi atuhnya kalau udah terlanjur kena virus mah. Mereka pun berhasil masuk semua ke mobil dan si bapak ini berteriak buat langsung berangkat cepat. Si Mamang pun menginjak gas mobil tersebut dan mereka melihat di sekeliling. Tampaknya ini sudah ada di sekitar stasiun Seoul yang terdapat pengungsian. Tapi melihat sekitar saja sudah aneh karena banyak sekali sel-sel virus di sana. Dan ternyata dari notif bencana di sekitar itu, tempat saat ini sudah naik tingkat bahayanya menjadi tingkat C dari tingkat B. Dan mereka tidak percaya bahwa ini adalah stasiun Seoul, tempat di mana ada pengungsiannya, katanya. Dan episode kali ini pun sudah berakhir. Nantikan episode selanjutnya hanya di Nina di Film. Bye-bye.